Yo, gue Benhard Sureningrat, aka Hard13, mural and street artist, dan saat ini sedang berada di The Chapter, tirto.id. Mas Abeng, mulai kenal graffiti itu dari mana sih? Apa yang bikin jatuh cinta sama media tembok dan cat semprot ini? Oke, ini kembali ke tahun 2005 ketika gue masih sekolah SMP waktu itu kan. Dan waktu itu ketika gue pulang sekolah itu gue selalu ngelihat ada pemuda yang selalu gambar di tembok lah ketika gue pulang sekolah. Dan gue lihat gambarnya itu pakai cat semprot. Nah itu bikin rasa penasaran gue untuk akhirnya nyamperin dia langsung. Dan karena memang sejalan dari arah pulang sekolah ke rumah gue pasti lewat situ, jadi ya udah gue tanya dan dijelasin lah bahwa ini tuh graffiti bla bla segala macam, dan akhirnya gue kenalan dan akhirnya gue main bareng, dan ternyata dia adalah adik daripada temen satu angkatan gue juga. Jadi kita temenan, main, ngobrol bareng segala macam, nongkrong, dan gue diajakin lah dikenalin dengan dunia graffiti itu, dengan yang mulai bombing segala macam keliling Jakarta gitu sih pada saat itu awalnya. Jadi memang rasa penasaran gitu. Rasa penasaran awalnya, betul. Tadi pas opening atau pengenalan gitu, aka Hard13. Apa itu Hard13? Oke, jadi kalau ngomongin soal graffiti, biasanya tuh kalau graffiti art itu selalu ada nama jalan lah gitu. Karena kan umumnya kegiatan yang kita lakukan ini kan bisa dibilang tuh kegiatan vandalisme juga. Karena kita kan media kita melukis atau menggambar dan tagging umumnya coret-coret itu di public space, which is yaitu adalah sebuah kegiatan vandalisme. Nah makanya graffiti artis itu selalu punya nama untuk agar istilahnya kalau ketangkap nggak tahu lah nih orang aslinya siapa atau gimana segala macam. Jadi kayak lebih ke nama samaran biar aman aja daripada publik gitu. Kalau suatu saat terjadi gimana gitu. Dari kuliah sampai jadi kurir, akhirnya dikenal sebagai Hard13 itu gimana sih titik paling besar? Oke, sebenarnya ceritanya sih cukup panjang ya. Jadi pada saat gue jadi kurir tahun itu adalah ketika gue lulus SMA. Gue kan lumayan maksudnya hobi gue banyak lah. Gue juga ngeband, gue juga main BMX, skate segala macem. Nah pada saat itu kan gue juga dibilang beberapa hobi gue termasuk graffiti ini tuh butuh modal. Karena mungkin banyak juga orang tahu bahwa kalau graffiti ini sekedar tahu bahwa graffiti ini cuma sekedar kegiatan coret-coret yang ya apaan sih nih kayak gitu kan. Nah tapi kita sebagai pelaku untuk melakukan hal tersebut juga butuh biaya, butuh modal, which is untuk beli spray paint itu sebenarnya nggak murah juga kan. Nah untuk memprovide hal itu segala macam, jadi memang sejak dulu tuh gue hobi jualan. Nah gue juga hobi biasanya tuh bikin sketsa wajah pada saat sekolah. Terus gue juga hobi-hobi jualan-jualan barang aparel, sepatu semua segala macem. Nah pada saat itu kayak gue ngerasa kayaknya gue masih butuh tambahan lagi nih gitu kan. Nah kebetulan memang om gue adalah salah satu orang yang membawa tahu bulat pertama kali ke Jakarta. Jadi dulu tahu bulat itu adanya dari Tasik. Nah akhirnya om gue dulu punya ide untuk membawa itu ke Jakarta. Nah, gue lihat antusias daripada penjualan om gue ini cukup bagus. Om gue ini biasanya sendirilah nganterin segala macam, ngedrop, ngambil barang juga. Nah, akhirnya gue diminta bantuan sama om gue. Dan pada saat itu gue ngerasa kayak teman-teman sih yang lebih ngomong kayak, lu gak malu nganter tahu gitu ya? Ngapain harus malu juga gitu? Karena kan gue juga bisa dapat penghasilan juga dari sini. Dan gue ngerasa fun-fun aja, karena pada saat itu juga gue, jadi jadwal gue adalah malam itu gue ngambil tahunya, dan subuh itu jadwal gue untuk ngedrop ke beberapa reseller lah gitu. Dan pada saat gue menjalankan hal itu pun gue juga banyak belajar hal-hal baru. Contohnya karena gue memang dari dulu hobi fotografi, jadi gue hampir setiap hari itu ngeliat sunrise lah. Jadi gue hunting foto segala macam sekalian, dan itu sesuai rute yang gue lewatin setiap hari, dan itu gue jadikan sebuah proses pembelajaran gue sih. Jadi ya memang cerita itu cukup, sebenarnya belum banyak yang tahu juga sih gitu. Gue pernah beberapa kali cerita, cuman belum banyak juga yang tahu gitu. Jadi ya kurang lebih begitu. Tadi sempat disinggung juga graffiti kan ada vandalismenya juga gitu ya, karena di public places segala macam. Gimana Mas Abeng menavigasi batas antara ekspresi sama aturan publik? Oke. Kalau jadi gue akan jawab mungkin POV dari yang dulu sama sekarang. Kalau dulu gue sama sekali tidak memperhatikan hal itu.
pokoknya kita sebagai pelaku graffiti dan gue suka, jadi apapun itu, walaupun itu dianggap vandalisme segala macam, ya gue lakuin. Karena pada saat itu aiming kita adalah sebagai graffiti artis ke sesama adalah bagaimana caranya kita bisa put tagging kita atau menaruh nama kita, piece kita, karya kita sepublik mungkin. Karena kan gini, dulu eranya belum era internet. Which is kalau lu mau dikenal sama teman-teman sesama pelaku graffiti, ya lu harus gambar di spot yang memang spotlight yang bener-bener bagus lah gitu. Contohnya kan karya ya. Ya, contohnya misalkan kayak di area lampu merah yang macet. Atau misalkan gue pernah juga dulu gambar bikin tagging di billboard segala macam gitu kan. Nah, jadi aimingnya pada saat itu adalah yang penting bagaimana supaya bisa terlihat tapi tetap bisa bikin karya yang bagus juga. Jadi ya pada saat itu sih benar-benar tidak memperhatikan hal tersebut. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ya makin dewasa juga, makin sering ketangkep juga. Akhirnya pemikiran juga berubah dan sekarang pun gue juga udah berkeluarga. Akhirnya bisa dibilang secara nyali berkurang jauh. Dulu biasa sering-sering naik ke billboard segala macam juga, sekarang udah nggak berani lah gitu kan. Event maksudnya untuk gambar-gambar di pinggir jalan pun gue sekarang prefer untuk nanya dulu ke wall owner gitu, kayak karena gue juga pengen karya-karya gue sekarang tuh gue pengen gambar itu lebih santai dan nggak buru-buru, karena gue pengen fokusnya kepada output hasil akhirnya yang bagus lah gitu, bukan cuma lagi gue ngejar quantity harus gambar banyak sekelilingin Jakarta, karena juga sekarang kan udah eranya sosial media juga. Jadi ketika gue gambar di spot yang istilah katanya yang hidden spot pun, gue foto, gue posting, ya semua orang bisa ngeliat juga kan, bisa ke-publish gitu. Jadi hal-hal itu juga akhirnya merubah mindset gue banyak soal yang tadi soal vandalisme. Jadi kayak gue mengatasinya dengan ya tadi, akhirnya gue lebih sebenarnya nggak legal wall juga, pun yang wallnya memang ilegal, tapi gue coba sebisa mungkin untuk berdiskusi dengan sekitar lah. Mungkin memang gue nggak bisa bertemu dengan wall owner, ya paling nggak gue bisa ngobrol sama warga sekitar, atau mungkin di situ ada tukang jualan yang bisa gue tanya dulu gitu. Riset dulu sama tempatnya ya. Heart13 dikenal punya gaya warna-warni dan energik banget. Yep. Tapi tetap ada elemen lokal seperti batik dan wayang. Itu datangnya dari mana sih? Eksplorasi, pengalaman, atau keresahan pribadi? Oke, jadi kalau ngomongin soal style berkarya dan beberapa elemen Indonesia yang gue lumayan sering masukin ke beberapa karya itu, karena memang terkadang di beberapa kesempatan gue di beberapa project lah gitu, ada yang sekiranya projectnya ini skalanya lumayan besar. Nah, gue terkadang selalu sebisa mungkin untuk memasukkan unsur-unsur budaya Indonesia juga lah, untuk mengenalkan hal-hal itu keluar juga khususnya. Walaupun sebenarnya di luar daripada itu ya Indonesia juga udah banyak dikenal juga lah gitu kan. Tapi dari sudut pandang grafitinya gue mau coba itu lebih menarik juga gitu kan. Khususnya juga untuk anak-anak muda zaman sekarang tuh biasanya lebih apa ya, bisa dibilang tuh kurang aware sama yang kayak gitu-gitulah gitu kan, dan lebih ya nggak salah juga kalau misalkan beberapa daripada penerus kita juga memang ke barat-baratan segala macam, tapi nggak ada salah juga kan untuk kita sebagai pendahulunya juga kalau bisa saling support dan saling kenalin juga gitu kan. Nah itu sebenarnya yang ya bisa dibilang keresahan gue juga. Tapi juga daripada itu, gue kepengen eksplorasi dari budaya Indonesia yang udah ada dengan style gue paduin ini bisa jadi kayak gimana lah gitu kan. Tapi terlepas daripada itu, gue juga banyak sering eksplorasi style macam-macam juga gitu. Karena kan kalau ngomongin tadi style gue warna-warni dan vibrant, itu gue juga mulai menemukan style gue itu mungkin 7 tahun belakangan. Jadi dari start 2005 sampai 2009 itu, dulu gue bikinnya full cuma graffiti letter, which is tulisan, nama gue doang. Di 2009 itu, gue punya teman, dan kebetulan teman gue itu punya buku namanya Mayclaim, which is itu adalah kru dari Eropa, yang mostly 90% anggota di dalamnya itu bikinnya portrait. Nah, karena memang gue sejak kecil itu hobi melukis atau bikin portrait wajah, jadi gue sangat tertarik tuh ngeliat buku itu, dan gue maksudnya bener-bener baru tahu bahwa ternyata graffiti ini nggak cuman letter aja, nggak cuma huruf. Jadi ada juga pelaku-pelaku graffiti yang mereka melakukan bikin huruf segala macam, tapi mereka juga bikin portrait, bikin karakter segala macam. Nah disitulah akhirnya gue bisa dibilang nggak berubah haluan juga sih, karena gue tetap melakukan lettering sampai sekarang.
Jadi tapi gue lebih memfokuskan diri gue untuk ngulik portrait tapi dengan spray paint. Akhirnya gue start 2009. Gue belajar banyak dari macam-macam. Jadi ada beberapa pendahulu yang tadi gue lihat di buku itu gue coba pelajarin tuh gimana sih cara bikinnya segala macam. Dan karena keterbatasan alat, dulu kita kan pakai cat semprotnya itu Pilox, which is itu adalah cat yang biasa dipakai untuk otomotif kan. Warna itu nggak selengkap itu. Nah jadi untuk bikin portrait bisa sampai serealis itu tuh susah banget lah kendala gue kan. Jadi akhirnya gue juga banyak tanya sini sama teman-teman yang segala macam yang melakukan yang pernah bikin potret juga, dan memang mereka bilang untuk bikin potret ini juga nggak semua toko jual cat warna-warna ini pun ada, cuma ya biasanya secukupnya ada aja lah gitu kan. Jadi ya udah, tapi tetap gue memang tekad gue bersikeras, gue yakin bahwa gue harus bisa nih karena gue udah punya pedoman buku tadi kan. Ya udah, akhirnya gue bener-bener gue pelajarin totalitas, gue bener-bener nyelemnya, gue cari cara pokoknya gimana pun itu warna-warna yang gak ada gue mix dengan cat tembok segala macem. Ya udah, gue fokus sampai akhirnya di 2017 itu gue mulai bereksplorasi dengan warna. Karena sebelumnya gue bener-bener main portrait, bagaimana caranya bikin portrait serealis mungkin, semirip mungkin sama foto. Fokus gue adalah itu, aiming gue adalah pokoknya bikin serealis mungkin biar orang sampai ngeliat bahwa gambar gue ini bingung antara bedain foto dengan gambar gitu kan. Nah tapi balik lagi, akhirnya mindset gue juga berubah ketika gue waktu itu ada temen gue yang kebetulan ngobrol, dia cuman kayak asal ceplos aja bilang kayak, emang lu gambar mau serealis mungkin tuh mau apa sih tujuan lu gitu, karena apa bedanya nanti sama foto. Nah karena kebetulan gue memang foto juga, terus gue akhirnya jadi mikir bahwa bener juga ya, maksudnya kayak apa bedanya sama foto yang di print kalau misalkan gue ngejar hyperrealism gitu kan. Nah, akhirnya gue mencoba tadi tuh, akhirnya gue coba kayaknya gue harus cari style yang bagaimana cara gue tetap fun ngerjainnya, tapi ya nggak seperti yang tadi dibilang itulah. Akhirnya gue coba kulik-kulik warna, dan kebetulan memang gue juga sejak sekolah dan kuliah memang gue ambil jurusan DKV. Ya gue combine lah tuh dengan ilmu yang gue dapat dari desain komunikasi visual dengan graffiti ini. Akhirnya gue bikin sering di Photoshop, gue kulik-kulik, gue cari warna, terus gue juga bisa masukin elemen, gue bikin vektor dari Illustrator. Akhirnya gue mix lah. Nah gue coba di wall segala macam, dan akhirnya berjalan sering jalan waktu tuh gambar. Akhirnya lumayan mulai ketemu sampai akhirnya orang-orang benar-benar mulai notice bahwa kalau gambar gini warna gini nih pasti gambarnya Abeng nih gitu. Itu tadi awalnya dari cuma letter aja, terus ke baca buku tadi ya. Yap, nah, ngeliat buku jadi gambar ada wajah, sampai ngejar realis, cuma ada dari temen sampai akhirnya ngulik sendiri dan jadilah nemu. Berarti ada banyak peran dari teman-teman juga berarti ya? Iya banyak juga. Nemuin gayanya. Jadi memang bisa dibilang pergaulan gue sekitar juga lumayan membentuk gue sekarang juga gitu kan, karena bagaimanapun yang gue lakukan sampai saat ini pun juga banyak ambil dari teman-teman sekitar, dari orang tua juga gitu sih. Jadi memang ya karena ya itulah gue menjadikan teman-teman gue yang tadi itu, gue ngerasa itu membentuk gue sekarang gitu. Jadi ya itu adalah proses yang gue jalanin dan gue nikmatin sampai sekarang. Dengan Mas Abeng yang sekarang nih, kalau nggak salah ada karya lain juga kayak jaket sama sneaker custom ya. Nah, ketika mulai bikin satu karya nih, baik mau mural, jaket atau sneaker custom, itu proses kreatifnya kayak gimana sih? Lebih ke spontan atau udah dikonsep dulu dari awal? Oke, mungkin gue cerita sedikit bagaimana maksudnya akhirnya gue bisa terjun ke dunia custom lah. Boleh. Sampai gue juga banyak orang waktu itu menyebut gue custompreneur karena bisa dibilang menjadi pionir juga untuk urusan custom lah pada saat itu. Jadi memang sejak tadi gue bilang gue mulai gambar 2005. Sebenarnya gue itu yang pas gue tahu gambar tadi tuh di 2004-an kalau nggak salah. Tapi mulai gambar tuh 2005. Di 2008 itu gue pertama kali nge-custom sepatu. Tapi itu masih pakai ballpoint customnya, dan itu juga di sepatu-sepatu gue sendiri, di sepatu basket segala macam. Sampai akhirnya gue mulai dapat order pertama itu kalau nggak salah di 2009 atau 2008 gitu. Gue dapat order juga pertama, temen gue minta bikinin graffiti namanya dia di sepatu. Dan untuk awal itu pada saat itu gue kayak ya karena memang gue hobi gambar kan, jadi ya udah gue nggak ngecas gimana pokoknya ya, lu kasih gue berapa terserah gitu lah. Sampai akhirnya banyak teman-teman yang kayak gue mau ngasih kado buat cewek gue dong, bikin ini. Nah itu akhirnya men-trigger gue untuk
kayaknya ini bisa diseriusin nih, kayaknya ini bisa jadi sesuatu. Nah akhirnya di 2000, itu sering berjalannya waktu sampai di tahun 2013, nah itu kayak banyak tadi tuh gue ngerjain personal sendiri segala macam, dan akhirnya gue bikin namanya Bernhard Custom. Nah karena gue ngerasa bisnis ini semakin besar, dan maksudnya gue mengerjakan ini bukan lagi cuma sekedar iseng-iseng aja. Akhirnya gue kayaknya nih bisa gue seriusin nih. Akhirnya gue ngajak temen gue lah, sahabat gue namanya Ami, untuk ngebantuin gue. Dan Ami ini nggak ada basic sama sekali gambar. Jadi pada saat itu gue sempat lumayan rame di komunitas, dan kebetulan gue waktu itu memang join komunitas namanya Fanshead. Nah memang lumayan rame komunitas fans pada saat itu kan, se-Indonesia tuh komunitasnya sangat luas lah. Nah, gue sering beberapa kali posting di grup yang isinya biasanya cuman OTT sepatu, gue posting custom. Nah, di situ rame. Jadi kayak, bisa di custom ini segala macam. Nah, terus gue juga posting sepatu gue yang udah jelek banget, tapi gue repaint, gue cat ulang, dan gue foto tuh sebelah-sebelahan gitu lah, before after. Sambil gue tulisnya itu kalau nggak salah, buat apa lo beli sepatu baru, kalau sepatu lama lo gue bikin baru lagi. Nah, itu rame banget, booming lah di komunitas. Banyak yang minta repaint, banyak yang minta custom. Nah, akhirnya gue ajak Ami karena gue ngerasa pada saat itu permintaan sangat banyak. Udah tolong sama Ami lah, nih bantuin gue yuk ngebantuin ngecat sepatu. Nah, emang sepatu bisa dicat gitu-gitu. Nah, gue jelasin lah segala macam. Sampai akhirnya jalan berdua, seminggu bisa ngerjain mungkin sekitar 7-10 sepatu, repaint sama custom. Dan ada salah satu desain gue yang cukup lumayan terkenal pada saat itu, dan memang secara global market di worldwide waktu itu tuh untuk custom jenis namanya Galaxy, itu lagi rame banget. Dan gue yang bikin booming di sini itu rame banget, beneran rame. Jadi kayak sebulan akhirnya kayak gue bisa ngerjain mungkin sampai 50 sepatu untuk ngegalaksiin doang. Tapi ya itu seru, maksudnya walaupun memang gue ngerasa kayak masa desainnya gini-gini doang sih gitu kan. Tapi ada juga beberapa orderan yang bikinnya desainnya macam-macam lah, yang lain-lain kan. Kerjain segala macam sampai akhirnya gue mulai dapet customernya macam-macam nih, udah beda lagi, nggak cuma tadi bikin Galaxy dan repaint. Tapi ada juga, bro gue ada fans Iron Maiden nih, udah pudar, bisa lu repaint lagi nggak? Harusnya sih bisa, gue lihat gambarnya memang udah pudar banget, tapi kan gue dengan bisa bermodalkan desain yang gue bisa cari di internet, ya bisa gue gambar ulang kan. Gue gambar ulang, gue posting lagi hasil itu, dan itu makin ramai lagi karena orang-orang akhirnya tahu bahwa oh ini customizer nih nggak cuma sekedar bisa bikin Galaxy doang nih, ternyata yang kayak gambar-gambar kayak gini juga bisa. Nah udah akhirnya itu rame, terus gue mulai akhirnya bikin desain original gue yang memang lebih ke portrait realis. Gue bikin yang tadi gue bilang ada juga orderan yang mukanya untuk ulang tahun, terus juga gue bikin portrait orang-orang terkenal segala macam, sampai gue juga pernah bikin series sepatu, itu gue custom di 3 sepatu namanya Indonesian Pack. Gue bikin ada Borobudur, gue bikin ada Komodo, sama satu lagi gue bikin wayang. Nah itu rame lagi, udah semakin rame, akhirnya gue sering diundang untuk di acara sneaker lah, untuk live painting segala macam gitu kan. Nah, karena itu semakin rame, akhirnya gue berpikiran untuk kayaknya gue nggak bisa pakai nama Bernhard lagi nih, karena kan gue akhirnya harus ngajak teman gue untuk admin, gue ngajak beberapa teman gue lagi untuk ngerjain custom juga, ngebantuin kan. Makin rame, sekitar 5 orang awal. Akhirnya gue bikin ini menjadikan sebuah bisnis official namanya Sepatu 23 pada saat itu. Gue launch Sepatu 23, ya udah akhirnya kita ikut selalu ketika ada event sneaker pasti diundang. Dan bisa dibilang 100% selalu diundang karena kita nggak pernah bayar booth untuk buka tenan gitu kan. Selalu kita diundang sebagai pengisi acara lah, ntar gue live painting tapi gue minta booth segala macam untuk jualan. Akhirnya rame segala macam sampai akhirnya yang tadinya gue cuma fokus di sepatu dan gue fokus cuma sama gambar segala macam, gue cuma mikirin gambarnya bagus, orderan yang banyak. Ada satu yang gue lewatkan, saat itu adalah treatment sama customer. Gue masih seniman banget pada saat itu, gue cuma mikirin kalau ngomongin hasil lagi bagus pasti bagus. Nah tapi ada beberapa customer yang kayak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 1 tahun sepatunya gue kerjain. Dan gue selalu kayak iya ntar kalau mau gambar gue ya terserah nunggu. Jadi kayak seniman banget lah gue pada saat itu. Nah akhirnya singkat cerita aja lah ya, karena ini panjang banget cerita. Jadi singkat cerita, karena gue tidak memperhatikan hal tersebut, Sepatu 23 gue tidak perhatikan dari segi manajemennya, banyak komplain. Akhirnya gue mesti refund segala macam. Nah itu kan makan kos kan. Nah terus juga ada beberapa yang tidak gue perhatikan adalah ketika waktu itu gue, tadi kan gue mulainya itu semua dari rumah, gue ngerjain semua di garasi rumah. Sampai akhirnya gue mulai gue sewa space di toko temen gue.
Akhirnya gue buka toko di sana di daerah Depok. Nah di sana kan gue juga jual sepatu segala macam kan. Nah gue kan tadinya biasanya di rumah semua stok juga aman, pasti di rumah siapa yang mau ngambil kan. Nah di sana banyak barang gue yang hilang. Dan memang sejak awal gue kerja juga sama teman-teman gue, walaupun gue sebenarnya tidak seuzon juga sama mereka, tapi mungkin juga ada beberapa yang memang kesalahan itu mungkin murni dari gue juga. Berangkas itu selalu gue tinggal. Jadi kalau ada teman-teman butuh buat beli lem, butuh buat beli cat, ambil aja dari situ. Nah gue nggak pernah mencatat itu. Nah, itu akhirnya terakumulasi banyak, barang yang hilang juga banyak, sampai akhirnya totalnya banyak lah. Nah akhirnya gue benar-benar bahwa pada saat itu ya harus ganti rugi ke orang-orang yang ngirim sepatu, terus sepatu titipan juga hilang, gue harus ganti kan. Nah itu gue ada di fase dimana udah pusing banget lah dengan sepatu udah 3, orderan banyak tapi duitnya nggak ada, minus lah bisa dibilang. Nah pada saat itu akhirnya gue juga minta tolong sama om gue tadi tuh, om gue yang tadi minta tolong sama gue buat kantor tahu kan. Nah di situ gue juga minta tolong sama dia untuk ngebantu nge-manage ini. Tapi sejalannya waktu memang permasalahan ini sebenarnya udah lumayan cukup rumit dan kompleks lah. Gue ketemu akhirnya sama salah satu customer lagi, yang akhirnya ketemu sama gue untuk ngajakin ngobrol lumayan panjang di situ. Dibilang bahwa kayak lu pernah ngerjain custom selain sepatu nggak? Nah, gue bilang selama ini sih gue ngerjain cuma di sepatu dan gue belum pernah ngerjain di media lain. Tapi kalau misalkan emang mau di media apa sih, gue bilang gitu kan, dompet nih, tapi dompet mahal nih, dompet Goyard pada saat itu kan. Gue lihat dan kayaknya sih sebenarnya sama aja kayak gue bisa gambar di sepatu juga, cuma bedanya lebih kecil aja kan. Jadi memang lebih detail lah ngerjainnya dan resikonya lebih besar. Gue bilang, lu gak usah mikirin resiko, dia bilang. Kita coba dulu coba lu bikinin gue desain dengan konsep ini. Dan akhirnya gue bikinin dan langsung gue kerjain. Dan si customer ini tuh sangat puas. Nah di situ pada saat dia sangat puas dengan hasilnya, akhirnya dia ngelanjutin obrolan bahwa kayak kita jalanin bisnis bareng yuk untuk custom di barang-barang branded, lu berani nggak? Nah, gue berani banget lah, gue bilang gitu. Tapi ya gue cuma bisa ngerjain dari sini karena kebetulan gue punya brand ini kan, jadi gue nggak bisa ada dua kaki lah. Jadi kalau mau ya udah kayak gini, dan itu barangnya dikirim ke rumah gue. Berjalan waktu, harganya ini memang karena tadi gue bilang kita gambarnya di barang-barang branded kan. Jadi harga di sepatu 23 sama harga yang di tempat baru gue ini itu beda jualannya, jomplang banget. Nah banyak juga kan orang yang udah mulai, maksudnya orang mengenali gue karena gue posting yang di bisnis gue yang kedua ini. Bang kok harga beda ya, maksudnya Kasim kok bisa jadi jomplang banget sedangkan hasilnya sama-sama bagus nih gitu kan. Ya gue sampai akhirnya capek ngejelasin ini segala macem. Karena yang tadi sepatu 23 kan udah gue kasih ke om gue sebenarnya kan untuk nge-handle ini. Gue mau gak mau kan gue bukan keputusan gue lagi sendiri, gue tanya sama om gue, om ada orang nih ngajakin bisnis gitu, sepatu 23 mau di-merge, mau digabung, mau dibesarin, tapi kita nggak, customnya nggak cuma sepatu, kita ada bikin jaket, kita ada bikin dompet segala macam, gimana mau nggak? Ekspektasi gue om gue bakal mau, karena ini kan untuk expand bisnis kan. Tapi ternyata jawaban om gue nggak bisa, ini bisnis keluarga. Itu gue agak kaget di situ, kayak ih kok jadi nggak bisa gitu kan, kenapa ya gitu. Akhirnya gue jelasin lagi, gue bilang ayo om nggak apa-apa gini segala macam. Om gue tetap nggak mau, dan om gue memang tipikalnya lumayan idealis lah, nggak lumayan lah, justru idealis banget lah. Dan gue mungkin juga waktu itu tuh idealis gue kebentuk juga karena memang gue sejak kecil gue nggak ada bokap juga, karena ya gue lebih sering sama om gue, ya akhirnya kebentuk juga lah, mungkin gue jadi idealis juga kayak om gue. Nah gue kaget dong kayak, wah om gue nggak mau nih, terus gimana gitu kan. Akhirnya gue di situ harus memberi keputusan berat, dan karena gue memang ngerasa di sepatu 23 kan udah jalan cukup lama juga pada saat itu, dan udah stuck di situ, gue pengen berkembang. Ya akhirnya gue ngomong sama om gue, ya udah kalau gitu gue totally mental dari sepatu 23, dan jangan ada nama gue lagi sama sekali di sepatu 23, karena di bisnis baru gue ini ya gue mau nama gue ada di sana, dan gue nggak mau nanti orang akan jadi bingung gitu kan. Ya udah akhirnya secara organik akhirnya jalan, dan waktu itu di bisnis kedua gue ini adalah namanya Never to Live Fish. Dan pertama kali adalah Never to Live Fish X Heart 13. Jadi kita masih berkolaborasi. Never to Live Fish itu udah ada sejak sebelum gue bergabung. Dan Never to Live Fish itu adalah reseller shop, online shop yang jual barang-barang branded gitu sebelumnya. Nah akhirnya ketika gue masuk, itu semua berubah menjadi custom house. Dan gue cuma senimannya sendiri, jadi gue sama Mas Haudi, which is adalah partner gue sampai saat ini, dan waktu itu adalah customer gue yang tadi kan. Akhirnya kita partneran dan kita ngejalanin si Never to Live Fish ini.
rame segala macam sampai akhirnya media-medianya juga nggak tadi gue bilang, maksudnya dari sepatu, dompet, jaket, akhirnya berkembang banyak karena di situ ternyata market yang tadi gue nggak pernah kira ada, yang jual untuk satu custom sepatu dulu gue biasanya 500.000 sampai 1 juta. Di NTL ini gue bisa jual 5 sampai 7 juta. Dulu gue nggak pernah berpikiran bahwa emang ada yang beli ya gitu. Gue tanya sama Mas Audi kan, tapi dia bilang udah lu tenang aja, pokoknya nanti gue yang atur, kita cari customer bareng-bareng, pokoknya lu fokus bikin karya aja yang bagus. Nah, memang sejak saat dulu kan gue gue fokus gambar aja yang bagus, tapi kan karena gue dulu saking fokusnya sampai gue nggak perhatiin ininya kan, dari manajemennya, dari segi segala macamnya kan. Si Mas Audi ini adalah hadir untuk membantu apa yang hilang dari gue pada saat itu kan. Ya udah, akhirnya bisnis kita grow sangat canggih, sangat cepat, dan yang tadinya gue cuma sendiri, akhirnya gue ajak lagi teman-teman gue yang beberapa dari sepatu dari juga, maksudnya dari sepatu dari tiga juga sebenarnya, yang memang tadinya udah mulai sepi, gue ajakin lah, gue tarikin lagi. Rame, akhirnya kita ikutan event-event juga, dan bisa dibilang titik balik yang lumayan itu menjadi semakin booming adalah ketika Pak Jokowi datang ke salah satu event yang kita ikutin, yang memang nggak ada di plan kita sama sekali, karena kita cuma dibilang pada saat lagi event apa segala macam, dibilangin nanti hari apa Pak Jokowi bakal datang, di hari ini nanti Pak Jokowi bakal datang ya. Nah, kita kan nggak berpikir bahwa dia kira-kira mampir ke booth kita nggak ya, tapi ya cobalah kita siap-siap kalau memang nanti ternyata dia datang. Akhirnya dia muter tuh memang di beberapa tenan booth lokal untuk berhenti lihat segala macam. Sampai akhirnya yang harusnya dia lewat booth kita, nggak jadi tuh, dia belok. Dan ya udah, sampai akhirnya ternyata Pak Jokowi udah mau balik. Dan kita mikir kayak tuh kan nggak jadi segala macam. Nah, tapi Mas Audi ini atau partner gue ini orangnya lumayan ambisius, lumayan berani. Nah, dia bilang, "Beng, lu standby pokoknya di booth, gue bakal tarik Pak Jokowi ke sini." Gue bilang, "Gimana caranya lu tarik Pak Presiden?" Gue panggilnya Papi kan. "Udah lu pokoknya tenang, gue usaha dulu aja. Insya Allah, doain gue, bismillah." Berangkat, bawa, kita pernah ada print, kita pernah custom potretnya Pak Jokowi di sebuah dompet customer kita. Nah, itu kan kita print, jadi konsep booth kita kan kita tempel-tempelin karya gitu loh, jadi kayak semacam galeri gitu lah. Nah, Mas Audi tuh ngambil itu, langsung ngambil Pak Jokowi. Pas lagi di lift, dicegat tuh, beneran dicegat, kasih lihat, "Pak, ini Pak, kita ada karya segala macam." "Itu apa kok ada muka saya?" gitu. Dijelasin lah sama Mas Audi. "Iya, kita ada booth gini segala macam, kita ada ngumpulin seniman-seniman untuk ngerjain kayak gini-gini lah gitu kan. Kok tadi saya nggak ngeliat?" Dibilang, "Mungkin Bapak kelewat ini segala macam." Udah, kita balik lagi. Nah, akhirnya balik lagi tuh. Nah, itulah momen ketika aku pertama kali ketemu sama Presiden, dan di situ ngobrol, dan beliau sangat tertarik ngelihat karya jaket-jaket yang pernah kita kerjain. Nah, akhirnya tiba-tiba beliau nyetok bilang, "Saya mau deh gitu, nanti buat motoran," dia bilang, "untuk kemana gitu," dia bilang. "Oh boleh Pak, nanti kita kasih." "Oh nggak mau saya kalau dikasih, saya maunya bayar, karena saya harus menghargai gitu-gitulah Pak." "Oh yaudah Pak, oke Pak," segala macam. Ya udah, akhirnya Bapak mau desain apa segala macam, oke, nanti obrolan lanjutin sama ajudannya beliau. Ya udah, akhirnya itu kita lanjutin obrolan setelah event itu kan, kita lanjutin obrolan, bikin desain segala macam. Ya udah, desainnya jadi, lempar lah. Terus dapat feedback kayak, "Oh Pak Jokowi senang, udah langsung aja produksi." Udah, akhirnya kita bikin, selang itu mungkin 3 hari, gue minta waktu 3 hari kalau nggak salah gue kerjain. Dan udah, terus kita bilang sama ajudannya untuk, "Mas, bisa nggak nih nanti kita janjian untuk ngasih langsung ke Pak Presiden, kita mau foto bareng lah gitu." "Oh iya, boleh segala macam." Udah atur waktu schedule untuk ke istana untuk nganter. Nah, tapi entah gimana, pokoknya mungkin memang sibuk kan namanya Pak Presiden kan pada saat itu, mantan presiden kita. Akhirnya nggak bisa. Jadi ya udah, kita udah sampai istana, tapi kita cuma kesempatan sampai gerbang doang untuk nganterin itulah, diambil sama ajudannya segala macam. Ya udahlah, itu juga kita udah senang banget, maksudnya karya kita bisa sampai ke tangan Pak Presiden dan dibayar juga gitu kan. Ya udah, kita tuh pada saat itu nggak berpikiran gimana, kita cuma mikirin gimana cara bikin kita konten, foto-foto yang pada saat di booth, itu aja yang kita posting gitu kan. Kalau misalkan ternyata Pak Jokowi pakai dan diposting, ya syukur-syukur lah gitu, maksudnya. Tapi kita nggak usah harus ekspektasi banyak lah. Nanti kita ngomong sama ajudannya, kalau memang nanti dapat foto pasti pakai, itu kita posting juga lah gitu. Tiba-tiba selang berapa hari,
Instagram kita tuh notifnya nonstop komen sama likes loh, kalau nggak salah. Nah di situ akhirnya kita viral ternyata. Kita langsung dihubungin banyak. Ya kebetulan kita pernah ada deket lah beberapa sama media juga, dihubungin kayak, Mas kita mau wawancara segala macam gitu kan, bisa nggak? Nah kita kan juga kaget kan, maksudnya nggak pernah terjadi hal seperti itu juga sama kita. Akhirnya kita diskusin sama tim internal segala macam, gimana nih mengatasinya. Udah kita balasin semua, kita atur schedulingnya aja untuk wawancara, interview segala macamnya. Sehari bisa sampai 25 media. Satu hari. Dan itu menurut gue kayak, wah ini nggak bisa. Nah di hari pertama itu kan semua kita ambil kan, sampai akhirnya kita atur kayak, wah sehari mungkin 3-5 aja lah. Kayaknya kalau semua capek juga kan untuk jawabin dari yang datang ke studio sampai yang chatting atau video segala macam kan capek banget kan. Akhirnya kita atur segala macam, itu berjalan mungkin sekian minggu sampai sebulan lah, terus-terusan tuh. Udah akhirnya itu semakin rame, yang tadinya gue cuma ngerjain sendiri, terus gue ngajak 5 orang dari Sepatu 23, akhirnya total sekarang di Never Televis kita ada 60 orang gitu. Pada saat lagi peaknya deh, bukan sekarang, pada saat lagi peaknya sampai 60 orang. Dan sekarang sih ya namanya bisnis kan ada naik turun segala macam, jadi ada adjustment segala macam gitu. Jadi mungkin titik baliknya bisa dibilang itu sih, dan itu lumayan menjadi sesuatu yang heboh juga pada saat itu gitu, karena kayak teman-teman gue di sekitar juga kayak, kok bisa bang gini segala macam ya, gue ceritain lah gitu proses yang tadi. Berarti yang Pak Jokowi itu bisa dibilang kolaborasi sama. Sebenarnya sih kayak regular customer aja, kayak customer biasa pesan ya segala macam. Dan ya udah kita memang treatmentnya sama kayak customer kita yang lain-lain juga gitu. Nah, tapi yang bikin itu menjadi menarik adalah kejadian setelah itu. Karena viral tadi sebenarnya bukan teror sih, tapi ya bisa dibilang kan jadi semacam teror, karena banyak orang yang kayak, saya mau jaket yang seperti Pak Jokowi pakai gitu segala macam. Terus kita bilang bahwa kita bikin ini one of one doang dan nggak bisa, maksudnya desain kalau kita mau produksi ulang gitu kan. Tapi tolonglah mas gini segala macam. Nah itulah akhirnya menggerakkan hati kita untuk apa kita tanya ya gitu, boleh nggak ya gitu kan. Ya. Karena kebetulan pada saat yang tadi di event Jakarta Sneaker Day itu ada Mas Gibran juga. Kita juga tuker-tukeran kontak. Nah kita coba kontaknya nggak lewat ajudan, tapi kita coba kontak aja langsung nih ke Mas Gibran. Mas, jadi gini, jaket yang kemarin kita kasih buat Bapak, kalau kita mau produksi banyak untuk dijual lagi karena ini banyak permintaan market, itu boleh nggak gitu? Oh sebentar lah, pokoknya nanti saya tanyain gitu intinya. Dan pokoknya dengan respon yang cepat, nggak lama dibales, bisa nih boleh kata Bapak, nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya kita langsung susun strategi, udah kalau kayak gini kita produksi ulang aja gitu. Kita diskusi sama tim internal lagi untuk nah ini baru kolaborasi nih, karena kita kolaborasi sama Mas Gibran, pakai brandnya Mas Gibran namanya Tugas Negara Bos. Jadi kita berkolaborasi dengan brand Mas Gibran sama salah satu teman kita juga dari AE Denim untuk nyediain jaket denimnya kan. Karena kita akhirnya memutuskan untuk rilis 100 piece jaket dengan sistem pre-order 1 bulan lah pada saat itu. 100 piece. Gue sih nggak yakin pada saat itu kayak 100 piece kita coba jual di 5 juta, nggak tahu lah nih laku apa enggak gitu kan. Tapi kita coba lah bismillah. Sold out 11 menit. Nah itu gue juga kayak, beneran nih gitu kan. Happy dong. Dapat setengah M 11 menit kan, siapa yang nggak happy. Masalah baru timbul setelah itu. Karena tim gue pada saat itu masih belum seperti yang tadi gue bilang sampai 60 orang, itu masih 5 orang kalau nggak salah ya waktu awal itu. Gimana ngerjainnya cuy? Produksi ya kan? Nah, jadi produksi gimana kan dengan jaket sebanyak itu? Nah, akhirnya gue diskusi sama teman-teman. Bang, emang sih alhamdulillah nih jadi banyak kerjaan gitu, tapi gimana cara ngerjainnya bang? Anak-anak semua gitu kan. Kita jangan fokus ke situnya, udah kita fokus bagaimana cara solusi untuk mencari menyelesaikan ini kan. Nah, udah akhirnya gue berpikir untuk ajak lagi deh teman-teman gue yang lain kan. Maksudnya teman-teman gue yang gambar mural dan graffiti kan banyak, gue ajakin lah. Tapi ketika ngelihat desain yang gue kerjain, karena memang ketika gue ngerjain desain awal ini tuh bukan sesuatu yang gue berpikir akan direpro ulang kan. Gue bikinnya detail dong, jadi Indonesia, ini kan peta Indonesia, di belakangnya tuh tipografi Indonesia, tapi di setiap hurufnya itu ada potret realis dari budaya Aceh sampai Papua. Detail banget lah, nah, gue kasih lihat ke teman-teman gue, desainnya gini, kayak, mau nggak sanggup ya, nggak sanggup gitu kan. Nah tapi beberapa akhirnya gue punya solusi bahwa, udah deh tenang, pokoknya nanti lu bantuin untuk coloring dan detail, coloring dan segala macamnya, biar mungkin sketchnya nanti gue yang bantu, karena sama teman-teman lain yang bisa ngerjain potret segala macam, kita nyeket dulu deh. Jadi gue bikin metodenya pada saat itu adalah
yang bisa coloring siapa? Ya gue sekian orang. Yang bisa nanti ngedetailing siapa gitu-gitu. Jadi Pertugas ya. jadi pertugas. Jadi bukan lagi ngerjain satu orang ngerjain satu jaket, nggak kayak gitulah. Ya udah akhirnya sistemnya kayak gitu segala macem. Kalau nggak salah waktu itu total 23 orang akhirnya total yang ada di studio. Ya udah jalan aman dong, jalan. Ada lagi masalah baru. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang berulang setiap hari, itu akan menimbulkan suatu bosen tingkat dewa lah, bosen yang bikin anak-anak jadi mumet kan. Nah, itulah masalah baru yang terjadi pada saat itu. Anak-anak banyak yang stres, banyak yang kayak belum beres, udah cabut bang, gue nggak cabut, gue cabut aja deh. Udah nggak apa-apa, gue nggak dibayar. Tapi kan gue nggak mungkin kayak gitu ya. Ya udah apa yang udah gue kerjain itu yang gue bayar gitu. Tapi kan kayak sebenarnya lu nggak bisa kayak gini, maksudnya ninggalin kerjaan gue. Tapi gue nggak sanggup. Ya udah. Beberapa yang keluar nggak apa-apa. Gue baik lagi, gue berfokus untuk ya udah deh, apa yang gue bisa kerjain juga gue maksimalin. Nah, gue juga sampai saat itu nyontohin sama teman-teman ngerjain 7 jaket sekaligus dalam satu waktu. Jadi cara coloring, nah itu metode itu gue ajarin lagi tuh. Jadi berubah terus lah metodenya sampai ini berjalan kan. Nah sama gue berpikiran untuk bagaimana caranya bisa merimain teman-teman untuk bisa ingat sama project ini terus. Karena kan banyak juga yang kayak mereka tuh kayak tiduran malas yang tadi gitu kan, sampai akhirnya ada yang cabut. Nah, gue bikin sebuah print-printan di HVS itu, tulisan tolong kerjakan jaket Pak Jokowi dengan deadline sekian, tanggal sekian, gitu-gitulah dengan isinya macam-macam. Itu gue print mungkin sekitar 100 lembar, gue tempelin di semua tempat, di tembok, di dalam lemari mereka, di dalam Magicom, di dalam lemari es, di kulkas, di pintu, lampu, semua pokoknya tempat yang bisa lu lihat pas itu ada. Sampai di balik kaset ya. Sampai anak-anak, wah nih kaset pasti balik, ada lagi tulisannya gitu. Jadi semua tempat, beneran rak sepatu yang kira-kira mereka bisa lihat. Nggak tahu malah bikin stres apa enggak, tapi it works. Dan maksudnya akhirnya teman-teman kayak, ayo, akhirnya semangatnya balik lagi kayak, kita harus kelarin ini lah, harus kerjain project ini, karena bagaimanapun apa yang udah kita mulai harus kita beresin lah. Akhirnya beres, tapi memang pada saat itu kita nge-miss sekitar 2 minggu. Yang tadinya deadline 1 minggu kan. Minta diperpanjang. Karena memang ternyata nggak segampang itu, dan inilah akhirnya maksudnya, tapi kita diskusi sama internal juga. Yang penting kita jelasin nih ke customer, kita ngomong bahwa oke, di 50 order pertama bisa kita kirim sebulan, tapi 50 order yang setelah 51 sampai 100 nomor serinya itu mungkin ada keterlambatan, dan kita kirimnya sesuai, kalau misalkan selesai besok ya kita kirim setelahnya. Jadi ya kita kirim parsial tuh, dan kelar memang setelah 1 bulan 1 hari kita kirim, 1 bulan 2 hari, sampai akhirnya ada 1 bulan 2 minggu, nah itu baru kita kirim terakhir. Tapi nggak ada masalah lah, maksudnya selama kita komunikasi sama customer. Dan itu juga kan yang gue pelajarin juga kan, dari yang dulu di Sepatu 23 gue nggak memperhatikan hal itu, ternyata kuncinya jualan ini sebenarnya komunikasi sama customer kita, nggak cuma hasil yang bagus doang lah gitu kan. Ya udah akhirnya itu rame segala macam, dan ya udah akhirnya banyak juga brand-brand atau project-project lain yang berdatangan setelah itu. Muncullah kolaborasi banyak. Betul. Tapi ngomongin soal kolaborasi, seberapa penting sih kolaborasi buat seniman zaman sekarang? Apalagi di ranah street art sama fashion gitu. Oke. Sebenarnya mungkin jawaban ini juga bisa menjadi 2 pandangan. Ada memang seniman, ada 2 lah sebenarnya tujuannya. Mungkin tujuan lo berkarya cuma buat fun, senang-senang tanpa lo memperhatikan dari segi komersilnya, atau satu yang lo bisa balance sama sisi komersilnya gitu kan. Ada 3 nih. Satu yang memang lo komersil banget. Nah, gue selalu bilang sama teman-teman, dan gue sendiri melakukan, bahwa bagaimana caranya kita tetap balance. Kita berkarya untuk fun, untuk diri sendiri, tapi kita juga bagaimanapun harus memperhatikan sisi komersilnya. Untuk bagaimanapun juga kita nggak boleh menutup mata bahwa kita butuh uang juga, gitu kan. Apalagi kita makin sini juga punya keluarga segala macam. Nah ini kan, apalagi gue full time, maksudnya sebagai seniman dan melakukan bisnis custom kayak gini kan. Jadi ya harus balance lah. Nah, ketika itu menjadi sebuah pilihan bahwa lo harus melakukan ini, menurut gue kolaborasi itu menjadi sangat penting untuk nge-reach market ini menjadi semakin luas. Karena kan yang namanya berkolaborasi itu adalah lu bisa nge-grab atau bisa dapat market daripada kolaborator lu, dan si kolaborator ini bisa mendapat market dari market lu sebelumnya juga. Jadi ya cross market lah gitu kan. Nah, makanya gue bilang menjadi sangat penting adalah ketika itu terjadi dan gua bisa juga memilih kolaborator gua, maksudnya mengkurasi kan.
Makanya gue di NTL sendiri pun maupun gue personal, gue juga suka ketika berkolaborasi dengan brand-brand yang bisa dibilang sangat bertolak belakang. Contohnya zaman dulu ketika NTL awal-awal collab, kita berkolaborasi dengan brand obat. Gak kepikiran kan bikin sepatu tapi sama brand obat. Nah tapi ternyata ketika karya ini kita buat dan project ini kita launch, respon masyarakat justru kayak gila nih keren banget apa segala macam gitu kan. Nah, dengan beberapa campaign dan kolaborasi yang pernah kita lakuin sebelum-sebelumnya itu men-trigger lain lah, maksudnya brand-brand lain juga untuk kayak NTL habis collab sama brand obat, kita kan brand ini coba collab lagi banyak juga, karena kan kebetulan banyak juga teman-teman gue yang menjadi kerja di agensi juga, teman-teman gue juga yang kerja di perusahaan company tersebut, ketemulah kita, Beng, kantor gue ini mau nggak kolaborasi brand makanan nih, kalau nggak masalah segala macam kita kerjain lah, udah. Akhirnya semakin ramai, semakin kebentuk bahwa pada saat itu juga ada beberapa brand yang kayak ketika mau kolaborasi sama NTL supaya pengen biar dilihat atau ya maksudnya biar dilihat sama market pada saat itu, maksudnya market kekinian lah pada saat itu, dan mereka bilangnya kayak kalau sekarang sebutnya anak-anak culture lah gitu kan. Jadi pada saat itu kayak lebih dengan pengen marketnya NTL lah, kita pengen dikenal sama marketnya NTL lah, kita berkolaborasi gitu kan. Ya udah itu berjalan banyak tuh sampai kalau misalkan gue kasih listnya mungkin ada ratusan brand yang benar-benar cross market lah di luar daripada urusan kreatif doang gitu. Jadi penting banget sih menurut gue. Dan tapi gitu bagaimana cara kita juga bisa memilah-milihnya, jangan sampai juga berkolaborasi kita berat sebelah. Itu tetap harus balance, jangan juga kita pengen ter-highlight sendiri, tapi juga untuk kolaborator khususnya juga ya harus bisa, inilah maksudnya kan kita berkolaborasi tapi harus bisa saling porsinya masing-masing lah gitu. Nah itu kolaborasinya kan banyak nih. Dari sekian banyak kolaborasi yang paling berkesan apa? Oke, paling berkesan apa ya? Banyak lagi. Sebentar gua. Pak Jokowi itu apa? Ya itu salah satunya, itu bisa dibilang. Oh ya mungkin yang sama Pak Jokowi juga itu salah satu proyek yang paling berkesan. Karena kan Pak Jokowi ngepesan atau maksudnya gambar di kita tuh nggak cuma sekali, total ada 11. Nah, oh iya ada salah satu, jadi inilah mungkin yang ini. Satu ini adalah ketika Pak Jokowi minta custom jaket untuk motoran ke Kalimantan kalau nggak salah. Dan kita tanya desainnya dong, Pak mau desain apa? Terserah. Terserah ini kan luas bro, ya kan? Malah jadi susah ya. Jadi kita kan bingung. Gua tanya lagi sekali lagi ke ajudannya. Terserah gimana nih Pak? Terserah NTL aja yang penting bagus. Kalau graffiti gitu kan. Ya boleh aja, coba aja bikin desainnya. Gue bener-bener bikin desain graffiti sama anak-anak di NTL. Graffiti pada di belakang tulisannya NTL segala macem, dan di sininya tuh ada nama tulisan gue tagging. Tagging yang dulu itu adalah vandal yang gue lakukan di jalan raya. Harder tuh ya? Iya, harder gue bikin tulisannya harder. Dan yaudah gue coba itu bikin desain itu. Dan Pak Jokowi bilang, oke, buatin. Itu gue bener-bener kayak, ini beneran nih. Nah, pada saat itu gue posting, dan Pak Jokowi juga posting, itu kan rame kan. Ya rame lah di dunia per graffitian ini kayak, gimana lu bisa maksudnya nulis nama lu tagging di presiden gitu kan. Iya gue juga nggak tahu maksudnya bisa ini terjadi kan. Jadi kayak ya udah, jadi itu mungkin salah satu publik yang bisa dilihat sama publik yang gue bisa dibilang sesuatu yang dulu dilihatnya sebagai vandalisme, tapi gue jadikan itu menjadi sesuatu yang menarik dan keren gitu kan. Nah akhirnya juga waktu itu ngebentuk mindset orang-orang setelah itu juga, karena oh Pak Presiden aja gini nih respect sama graffiti. Nah mulai lama tuh maksudnya walaupun memang di luar daripada apa yang gue lakukan, graffiti juga memang berkembang ke arah lebih baik lah. Maksudnya juga masyarakat yang tadinya tutup mata sekarang udah mulai ngelihat lah, kan banyak juga kita lihat juga kan sekarang ya walaupun yang vandalisme memang tetap terjadi karena itu nggak akan bisa hilang, tapi banyak juga orang ya ngelihat lah gitu kan graffiti kayak oh ada tuh graffiti yang bikinnya bagus ini segala macam. Dan setelah kejadian itu pun yang Pak Jokowi ini segala macam, orang-orang jadi makin kayak oh ternyata graffiti keren nih ini segala macam. Nah banyak juga akhirnya terjadi setelah itu seniman graffiti berkolaborasi dengan brand atau institusi atau segala macamnya gitu. Ini selain berkarya nih, kalau nggak salah beberapa kali diundang juga ke event graffiti di luar negeri. Itu kayak gimana sih prosesnya? Dan yang nge-reach duluan tuh siapa? Oke. Jadi dulu pertama kali ke luar negeri itu 2010 kalau nggak salah. Itu pertama kali gue juga ke luar negeri itu ke Singapura. Itu diundang untuk exhibition gitulah. Bareng sama seniman-seniman di Indonesia juga, beberapa yang lainnya. Nah,
Itu adalah pertama kali gue keluar negeri dan gue ngerasa di situ kayak wah seru banget nih karena kita bisa dapat ilmu-ilmu baru dan bisa gambarnya di wall gede, dan di provide semua, dibayarin semua, happy banget dong. Nah semenjak saat itu gue lumayan akhirnya ketagihan untuk keluar negeri lah. Nah yang kedua kali adalah gue juga diundang lagi keluar negeri ke Malaysia setelah itu karena mungkin dari project yang dari Singapura dan apa yang gue lakukan juga akhirnya melihat teman-teman di sana melihat bahwa wah kayaknya Hartotin bisa nih dipanggil gitu kan. Salah satu petinggi graffiti di sana menikah lah. Nah gue diundang untuk live painting untuk bikin potretnya dia sama istrinya kan. Jadi gue bikin itu. Nah semenjak saat itu akhirnya gue lumayan ketagihan tuh untuk ini seru banget traveling luar negeri. Tapi kan itu cost juga kan. Nah gue mulai dulu dari traveling se-Indonesia lah. Gue keliling Pulau Jawa, sampai gue ke Aceh semua segala macem. Gue mulai dari saat itu tuh, mulai segala macem sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya gue harus nabung nih, maksudnya supaya bisa traveling keluar gitu kan. Karena ternyata nggak semuanya juga gue bisa diundang-undang kan. Jadi harus ada yang memang kayak ya udah gue berangkat sendiri lah. Udah akhirnya gue mulai dari Southeast Asia sampai akhirnya gue karena ini semakin banyak dan teman gue juga semakin luas, terus gue juga diajak beberapa gabung ke komunitas graffiti internasional. Akhirnya gue mulai nih diundang-undang lagi, tapi sama festival-festival yang udah lebih jauh. Gue diundang ke Australia, gue diundang ke Kanada, gue diundang ke Kambodia 3 kali, dan gue diundang ke Thailand semua segala macam. Dan akhirnya gue merasa bahwa seru banget nih graffiti dan traveling lewat graffiti menurut gue itu yang paling gampang gitu. Karena ada beberapa negara, contoh kayak waktu gue pertama kali gue ke Eropa, gue ke Italia, ke Prancis sama ke Swiss. Gue cuman kenal mereka orang tuh dari justru gue sebelumnya belum kenal. Gue di sana ngeliat ada orang gambar waktu di Italia tuh, waktu di Italia. Gue langsung samperin aja, gue tanya kayak, gambarnya keren nih segala macem, gambar bareng yuk. Oh iya bisa ya, ada jadian di Instagram dan akhirnya dikenalin teman-temannya, akhirnya jadi gambar bareng sama teman-temannya. Jadi maksud gue graffiti itu bisa segampang itu, jadi kayak ada yang gambar, kenalan, gambar bareng jadi teman. Terus nextnya project diundang gitu segala macam. Jadi memang koneksi pertemanannya di graffiti itu menurut gua salah satu yang lumayan cukup luas dan cukup gampang lah gitu, dan orang itu lebih terbuka gitu karena nggak ada yang kayak ya ada juga sih drama-dramanya, tapi sejauh gua melakukan ini sampai sekarang ya drama tetap ada tapi positifnya lebih banyak lah gitu. Terakhir tadi dari ceritanya kan sudah ada Never to Levis jalan keluar negeri, kayaknya udah santai banget. Sudah tinggal menikmati ya. Tapi kira-kira nih ada impian atau proyek besar lagi nggak yang masih pengen dikejar setelah sejauh ini? Baik secara personal ataupun mungkin buat komunitas street art di Indonesia. Yap. Sebenarnya beberapa proyek impian gua masih sedang gua lakukan sampai detik ini gitu. Karena salah satunya gue pengen gambar keliling dunia. Itu kan sejak lama gua mengimpikan itu, dan itu gue sedang lakukan sekarang. Impian gue yang pertama sudah terwujud adalah gue pengen punya cat semprot sendiri. Itu sendiri. Dulu ketika gue gambar awal-awal kayak dulu kan ada di graffiti itu ada namanya Montana, cat semprot Montana lah. Itu kayak cat semprot paling bagus lah di graffiti. Nah dulu gue kayak ketika pakai itu pertama kali kayak suatu saat gue harus punya nih kayak gini sendiri gitu kan, karena ini mahal banget gila. Jadi kayak kalau gue bisa buat ini di Indonesia dan harganya bisa lebih murah, senang banget lah gitu. Pokoknya akhirnya gue singkat cerita gue punya kesempatan dan gue bisa bikin itu sekarang. Udah gue jual se-Indonesia Raya, dan kita juga udah ekspor ke Rusia, kita juga udah ekspor ke Malaysia. Nanti juga kita bakal mau ekspor ke beberapa negara lain lah. Ke Singapura juga udah kemarin, tapi beberapa kita mau coba reach lagi untuk mungkin market di Europe yang lainnya segala macam. Dan selain itu mimpi besar gue selanjutnya adalah untuk bikin sekolah satu. Yang kedua adalah untuk bikin festival di Indonesia. Tapi yang memang based on apa? Karena gini, gue kan lumayan sering keluar dan ikut festival kan. Termasuk ada juga festival di Indonesia yang lumayan besar. Walaupun memang IP masih IP luar. Nah, gue berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa punya IP graffiti yang besar di sini. Nah, itu yang sudah gue lakukan sekarang. Dulu tuh ada namanya Street Dealing. Itu salah satu festival graffiti terbesar se-Southeast Asia lah, banyak yang bilang juga. Tapi entah gimana, pokoknya sekarang itu stop. Karena mungkin juga banyak beberapa founder dan pelakunya juga udah sibuk lah, udah berkeluarga kan.
Nah, tapi kan juga untuk melakukan hal tersebut memang nggak mudah. Mungkin terlepas dari sibuknya juga beliau-beliau yang mengerjakan Street Lilin, ya untuk bikin festival dan semacamnya itu butuh manpower yang banyak dan butuh modal juga yang banyak. Nah, kebetulan karena memang gue juga di NTL mungkin punya beberapa relasi dan teman-teman dan koneksi yang cukup luas. Nah, gue mau mencoba buat itu dengan ya sekarang sih sebenarnya kita udah mulai nyicil untuk bikin event-event jamming kecilnya dulu. Kita support beberapa event-event jamming di luar kota segala macam untuk ngebentuk industrinya ini semakin besar dulu. Nanti kalau memang dirasa gua rasa sudah cukup dan segala macam, mungkin kita dapat sponsor yang oke. Gua akan mau bikin banyak festival lah, maksudnya keliling dan nggak cuma di Jakarta. Karena kan mostly sebenarnya event-event maupun kita ngomong event-event art atau musik segala macam kan selalu berpusatnya di Jakarta kan. Nah, gue selalu berpikir bahwa bagaimana caranya bisa membawa ini tapi keliling lah. Adalah di kota-kota besar tapi gue benar-benar keliling lah gitu karena banyak juga teman-teman yang dari gue nggak bilang pelosok sih tapi mungkin di daerah yang lumayan di perkampungan yang lumayan dalam mereka bilang di sini nggak pernah ada event bang, ayo bang coba bawa sekali-sekali ke sini. Nah itu yang akhirnya menggerakkan hati gue untuk kayak ini gue harus bikin ini dah. Maksudnya kayak ini semuanya harus bisa menikmati ini, jangan cuma di Jakarta terus. Walaupun ya kalau kita ngomongin di Jakarta udah pasti rame. Tapi balik lagi gue bilang untuk bikin festival atau bikin kegiatan kayak gini kan nggak harus gini. Karena gue belajar dari beberapa festival yang gue lakukan di luar negeri. Gue pernah datang ke festival yang sangat mewah, gede, canggih, yang datang tuh ratusan orang gambar. Sama gue pernah datang ke festival yang gambar cuma 5 orang. Gambarnya di perkampungan. Vibes-nya tuh beda. Dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama senang, tapi masing-masing tuh punya kelebihan inilah, maksudnya punya hasil spesialnya masing-masing gitu kan. Nah, itulah yang gue mau coba kerjain di Indonesia karena waktu itu gue pernah gambar di Kambodia tuh gue gambar di sebuah sekolah yang udah sekolah di kampung banget lah. Kesananya harus naik perahu gitu-gitu loh. Harus yang kayak wah di pedalaman banget lah, nggak ada mobil di dalam sana. Gue di kemana-mana kita di sana waktu itu di provide disewain sepeda untuk keliling kampungnya. Jadi gue ngerasa kayak di Indonesia ini banyak yang lebih parah dari sini ya, maksudnya dari parah yang waktu itu event gue kesana. Kayaknya gue bisa bikin sesuatu untuk paling nggak untuk Indonesia ini apa nih gitu yang based on apa yang gue kerjain. Jadi itulah yang gue coba lakuin. Gue juga udah coba nge-reach beberapa calon sponsor dan klien untuk ngerjain ini, tapi memang ya belum ketemu. Mungkin kayak masih kita mesti ramu lagi lah gimana caranya. Tapi itulah mungkin impian besar gue yang gue coba detik ini masih usahakan gitu. Jadi ya semoga bisa tercapai lah gitu. Semoga lancar lah proyek-proyeknya. Terima kasih Mas Abeng.